Nama Indonesia tidaklah tahu-tahu ada. Nama Indonesia berasal dari berbagai rangkaian sejarah yang puncaknya terjadi di pertengahan abad ke-19. Bangsa di masa lalu menyebut kepulauan di antara Indochina dan Australia dengan aneka nama. Dan apabila menilik sejarah bangsa Tionghoa, mereka biasa menyebut kawasan yang kita tempati sekarang ini sebagai Nanhai atau Kepulauan Laut Selatan. Lalu apabila kita melihat ke catatan kuno bangsa India, mereka biasa menamai kepulauan kita sekarang ini adalah Dwipantara, yang berarti kepulauan tanah seberang. Nama tersebut diturunkan dari kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu Dwipa yang berarti pulau dan Antara yang berarti luar atau seberang. Bahkan dalam kisah Ramayana, karya Pujangga Walmiki, yang menceritakan tentang perjalanan Rama mencari istrinya yaitu Sinta yang diculik oleh Rahwana sampai ke pulau yang bernama Swarna Dwipa yang terletak di Kepulauan Dwipantara. Selain Tionghoa dan India, bangsa Arab juga memiliki nama sendiri loh untuk kepulauan kita ini. Kepulauan kita ini biasa disebut sebagai Jazair Al-Jawi, berarti Kepulauan Jawa. Sementara bagi bangsa Eropa, mereka dulu menganggap bahwa daerah yang terbentang luas antara Persia dan Tiongkok semuanya adalah Hindia. Sementara kepulauan kita ini memperoleh nama Kepulauan India atau dalam bahasa mereka Indonesia Archipel atau Indian Archipelago atau L'Archipel Indian. Dan ada beberapa bangsa Eropa yang juga menyebut kepulauan kita ini sebagai Hindia Timur, yang dalam bahasa mereka disebutnya adalah Oost-Indie atau East Indies atau Indes Orientales. Saat kita dulu dijajah oleh Belanda, mereka menamai negara kita sebagai Nederlands Indie atau Hindia Belanda. Kemudian pada saat pendudukan Jepang pada tahun 1942 hingga 1945, mereka menamai wilayah kita sebagai To-Indo yang berarti Hindia Timur. Kemudian Edward Douwes Dekker yang dikenal dengan nama samaran Multatuli pernah memakai nama yang spesifik untuk menyebutkan kepulauan Indonesia, yaitu Insulinde, yang artinya juga adalah Kepulauan Hindia. Kata tersebut diambil dari bahasa Latin insula yang berarti pulau. Tahun 1847 di Singapura, terbit sebuah majalah ilmiah tahunan yang disebut dengan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia atau disingkat JIAEA, yang dikelola oleh James Richardson Logan, seorang asal Skotlandia yang meraih sarjana hukum dari Universitas Edinburgh. James Richardson Logan kemudian dibantu oleh George Samuel Windsor Earl sebagai redaksi di majalah JIAEA. Nah, lalu pada tahun 1850, dalam JIAEA volume 4, Earl menulis artikel berjudul On the Leading Characteristic of the Papuan, Australian, and Malay Polynesian Nations, yang berarti pada karakteristik terkemuka dari bangsa-bangsa Papua, Australia, dan Melayu Polinesia. Pada artikel tersebut, Earl menegaskan bahwa sudah saatnya penduduk Kepulauan Hindia untuk memiliki nama khas, sebab nama Hindia tidaklah tepat dan sering rancu dengan penyebutan India yang lain. Earl kemudian mengajukan dua pilihan nama. Yang pertama adalah Indonesia, menggunakan U ya, bukan O, atau Malayunesia. Kata Nesia sendiri diambil dari kata Nesos, yang dalam bahasa Yunani berarti pulau. Jadi kurang lebih artinya Indonesia itu adalah Kepulauan Hindia atau Pulau Hindia, dan Malayunesia artinya adalah Pulau Melayu. Saat itu Earl menyatakan lebih memilih nama Malayunesia dibandingkan Indonesia, sebab kebanyakan penduduk dari Kepulauan Nusantara ini adalah ras Melayu.
Dan juga bahasa Melayu juga dipakai di seluruh kepulauan ini. Nah, masih dalam Jaya volume 4 itu, James Richardson Logan menulis artikel yang berjudul The Ethnology of the Indian Archipelago, yang berarti etnologi dari Kepulauan Hindia. Pada artikel tersebut, Logan pun menyatakan perlunya nama khas bagi kepulauan yang saat ini dikenal dengan nama Indonesia. Sebab istilah Indian Archipelago atau Kepulauan Hindia terlalu panjang dan membingungkan. Logan pun kemudian mengambil nama Indonesia yang dibuang oleh Earl dan huruf U digantikan dengan huruf O agar ucapannya lebih baik. Maka lahirlah istilah Indonesia. Kemudian pada tahun 1884, guru besar etnologi di Universitas Berlin yang bernama Adolf Bastian menerbitkan buku yang apabila diterjemahkan judulnya adalah Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu sebanyak 5 volume. Nah, buku Bastian inilah yang akhirnya mempopulerkan istilah Indonesia di kalangan sarjana Belanda. Orang Indonesia yang pertama kali menggunakan nama Indonesia adalah Suwardi Suryaningrat atau yang kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Saat dibuang ke negeri Belanda pada tahun 1913, beliau mendirikan sebuah biro pers dengan nama yang apabila diterjemahkan adalah Biro Pers Indonesia. Nah, setelah itu perlahan-lahan penggunaan kata Inlander dari orang Belanda kepada orang-orang pribumi mulai diganti menjadi Indonesier atau orang Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1922, atas inisiatif dari Muhammad Hatta, organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di negara Belanda yang sebelumnya bernama Indische Vereniging berubah nama menjadi Indonesische Vereniging atau apabila diterjemahkan artinya adalah Perhimpunan Indonesia. Kemudian majalah terbitan mereka yang tadinya bernama Hindia Putra diganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Lalu pada tahun 1924, Dr. Sutomo mendirikan Indonesische Study Club. Kemudian selanjutnya pada tahun 1925, Jong Islamiten Bond membentuk kepanduan yang diberi nama Nasional Indonesische Padvinderij. Kemudian selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 1928, ada kerapatan pemuda-pemudi Indonesia yang dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda, nama Indonesia resmi dinobatkan sebagai nama tanah air, bangsa, dan bahasa. Dan akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, menyusul deklarasi proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno, lahirlah negara Republik Indonesia.